Oke, kita dari kelompok 5. Di sini kita ada saya sendiri Yeremia Mikael. Di sini ada Dison Widiarto, ada Dea Gita Febrianti, Christian Sinaga, ada Lucy Ulfa, sama ada Friska Dianti. Di sini kita mengangkat tema itu tentang coffee shop. Jadi di coffee shop ini itu sistem administrasinya itu masih sistemnya manual, masih sistem kepercayaan. Jadi absen di sana itu masih sistemnya by WhatsApp, kayak dibilang hari ini masuk siapa-siapa, dan sistem penggajian sama administrasi itu masih manual. Dan di sini kita ingin melakukan sebuah pengembangan untuk sistem administrasinya itu berbasis komputer. Jadi udah basis by system lagi, udah bukan manual lagi. Yang kita angkat itu ada absensi, penggajian, sama administrasi lainnya. Di sini akan dibacakan oleh pertama oleh Friska Dianti. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem untuk loginnya, seperti yang ada di tampilan kita. Nah, di sini ada sebuah section, ada beberapa kelas kontennya, mulai dari kelas, coba agak ke atas deh. Nah, mulai dari kelas konten itu ada web, terus aset image copy, itu gambar tentang logo kopinya, baru login kontennya. Nah, untuk loginnya sendiri itu kita di sini itu di codingannya input tipe email, baru class from controlnya name email. Di kelasnya itu input di passwordnya, baru input tipe password, class from control name password, baru submit, baru button primary style background color, itu untuk background warnanya, baru login. Nah, inilah tampilan untuk login ke Cowork Coffee, administrasi Cowork Coffee. Nah, sekarang kita akan masuk ke dashboard admin ya. Kita login dulu di dashboard di admin ya. Ini adalah tampilan admin ya. Oke. Kita ulang ya. Kita class-nya konten, terus kita bikin lagi divisi class-nya container fluid. Kita bikin class row. Kita bikin kelas baru untuk kolom lengthnya 3, kolom 6. Habis itu kita bikin small box, background info. Habis itu bikin inner. Kita masukin pegawai. Ada berapa pegawainya di sini? Ada jumlah pegawainya. Terus jumlah karyawan. Ada icon back untuk ini. Ada gambar back ini. Habis itu kita bikin arrow ke right. Kalau misalkan dipencet, dia bakal ke admin pegawai dengan nama more info. Kita bikin kolom lengthnya 3, kolom 6, sama ini ada hadirnya ada berapa. Terus ada karyawan hadir hari ini. Terus ini ada iron stats bar, itu buat yang ini. Nah, tadi ini ada karyawan hadir berapa ya. Habis itu kita bikin row lagi. Kalau misalkan dipencet, dia bakal ke admin absensi. Ini more info lagi. Kita bikin baru lagi untuk izin. Ada berapa karyawan yang izin. Jumlah izin untuk sakit hari ini. Kita bikin icon baru untuk person add. Yang ini.
Habis itu kita bikin arrow lagi circle right untuk kalau misalkan dipencet dia bakal ke admin absensi. Kita bikin baru lagi untuk karyawan tidak hadir ada berapa dengan perulangan dengan konteks izin ditambah cuti. Jadi ada berapa pegawai yang izin plus berapa yang cuti nanti masuk ke karyawan tidak hadir. Kita bikin ikonnya, terus kita bikin arrow. Ini karena belum tahu misalnya mau kemana, total karyawan tidak hadirnya, jadi kita kosongin ini dulu. More info. Bikin notifikasi untuk selamat datang, saat ini Anda login menggunakan akun levelnya apa? Harusnya admin. Nah, di sini masuk admin. Habis itu kita masuk ke master data departemen, akan dijelaskan oleh Kak Lucy. Gimana dong? Nah, di sini saya mau menjelaskan departemen. Ada section class content. Section ini atribut yang dijalankan ketika adanya interaksi dengan user. Terus div class container root, div class row, terus section class call.lg itu artinya kolom dengan lebar 12. Terus div class card header itu kayak kepalanya gitu, kayak apa sih, kerang ke atasnya. Terus title ini title untuk judulnya. Float itu untuk memberi style pada button. Terus apa? Div class card body table responsive card body. Card body itu kayak apa sih? Kayak bagian tubuh dari si kotaknya. Terus table ID, my table, class table, table border, table strip. Table border ini buat dia tuh kayak buat bikin barisnya. Kalau table strip buat bikin baris yang kecil-kecilnya. Di head itu table head dengan lebar 1%. Terus untuk opsinya lebarnya itu 10%. Terus bisa ke bawah nggak? Tolong dong ke bawah ya. Kalau width itu kayak pengulangan gitu ya. Pengulangan, jadi kalau kita masukkan data itu nambah satu gitu. Terus UC first itu jadi kayak untuk menambahkan apa sih, huruf besar pada sebuah kalimat. Contoh misalkan ada kalimat departemen, jadi departemennya itu huruf D-nya itu besar. Terus ahref itu koneksi. Jadi kalau kita pencet buttonnya, dia akan ke departemen edit. Terus on klik return confirm, apakah Anda yakin ingin menghapus departemen ini? Itu pilihan untuk jika kita ingin menghapus departemennya. Terus ini tag untuk penutupnya. Selesai. Nah, di sini saya terus selanjutnya saya mau menjelaskan tentang tambah data departemen atau departemen add. Tolong dong itu codingannya. Di sini sama seperti sebelumnya, ada section class content, terus div class-nya container root, div class row itu menjelaskan baris pada kolom, section class call.lg 12 itu kolom dan lebar 12, div class card, div class card header, title-nya itu untuk judulnya. For method post itu dia untuk menampilkan data dengan action based URL departemen admin, departemen simpan. Departemen simpan ini adanya di controller admin PHP. Form div class form group ini untuk kayak pemisah antara
antara kotak satu dan kotak lainnya. Terus input type text name departemen platform control ini untuk membuat formnya. Di flashcard footer itu kayak kotak kecil yang ada di bawah yang ada tulisan kembali dan simpan. Ref koneksi kalau kita pencet buttonnya dia akan ke departemen dengan tulisan kembali. Terus button danger ini tuh untuk tulisan dengan warna merah. Kalau kita ganti dengan primary itu akan berubah dengan warna biru. Terus selanjutnya kalau kita pencet button type submit itu dia akan ke submit dengan dengan kata simpan. Terus di sini ada tag div untuk penutup dari card footernya. Terus tag form itu untuk penutup dari formnya. Selesai. Selanjutnya departemen edit. Sini nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Ada section class content. Div class-nya itu content fruit, div class row, section class value 12, div class card, div class card header, title, terus for method post-nya yaitu untuk menampilkan data dengan action base URL departemen update. Dia itu adanya di controller admin.php. Terus form group juga sama kayak yang tadi, ya untuk memisahkan kotak satu dan kotak lainnya. Terus labelnya di sini departemen, input type text name departemen, value-nya 0, data departemen. Terus form controlnya itu untuk membuat formnya. Di flashcard footer itu sama kayak yang tadi juga, itu kotak yang paling bawah yang ada tulisan simpan dan kembali. Terus ref itu koneksi, kalau kita pencet buttonnya itu akan ke departemen dengan tulisan kembali. Terus kalau kita pencet button primary type submit itu dia ke submit dengan tulisan simpan. Di sini tag div itu untuk penutup card footernya, tag form itu penutup formnya. Selesai. Di sini saya mau ngejelasin data pegawai. Ini kan data pegawai. Nah di sini kan ada konten biasa. Habis itu bikin kontainer. Gimana sih? Terus bikin row biasa. Terus habis itu bikin ukuran row-nya. Gimana sih? Iya. Habis itu bikin titelnya buat di data pegawai. Maksudnya adalah dia manggil titelnya di database. Nah, di sini gimana sih? Di sini track ref-nya base URL ya admin pegawai underscore add. Terus lanjut tambah data terus add yang diisi maksudnya apa. Kalau misalkan nanti ini kan ada buttonnya, button itu kan button itu kan pencetakan ya, pencetakan tabel ini dia bakal kirim ke pegawai dia bakal pindah ke halaman pegawai terus lanjut ke codingan. Habis itu divisi kelas card body table.
bikin table responsive biasa, dan ada nomor, NIP, nama, terus segala macam opsi bikin semua. Terus ini buat perulangan for arts-nya, lanjut ke ini buat perulangan for arts-nya, maksudnya apa perulangan for arts itu? Buat supaya nomornya ini dia bakal tambah terus lanjut uji first ini buat apa? Pertama uji first ini buat apa? Uji first ini pertama biar gini, misalnya addition D-nya biar D. Terus ini maksudnya apa? Dia ngambil data dari database. Terus uji first-nya ini buat alfabet besarnya, huruf yang gede, misalnya kan kayak nama addition, D-nya harus besar. Uji first nama, terus dia ngambil nama dari database. Keterangannya database data jenis kelamin, terus masukin nih ke jenis kelaminnya. Habis itu NIF-nya juga nama, departemen, terus uji first-nya biar gede di administrasi barista biar. Terus itu dia ngambil model data tanggal, Indo, date, and sama maniac. Habis itu lanjut ya. Itu mas. Nah itu maksudnya kan habis dimasukin ngambil model data itu balik lagi. Itu maksudnya kan apa kan ya, biar waktunya itu masuknya kapan. Habis itu pertama kali dia masuk perusahaan ini tuh kapan dan pertama kali dibuatnya akunnya. Lanjut habis itu number format maksudnya apa? Maksudnya biar ini RP ada RP, terus mana sih ya? RP gajinya berapa, terus HRF-nya admin pegawai, edit, button premier, sama kayak yang di atas button premier. Ini masuk lagi ke pegawai edit. Terus on kliknya return confirm apakah Anda yang ingin menghapus pegawai ini maksudnya kalau misalkan dia pencet local shoot, apakah Anda yakin ingin menghapus pegawai ini. Dia on klik atasnya ditutupkan
terus kalau misalkan dia hapus tekan yes, dia bakal ke admin pegawai delete, terus sama NIP-nya ke dengerskan-nya, maksudnya dengerskan itu kayak top di atas itu. Udah habis itu ditutup TR-nya segala macam. Ini data asumsi ya. Terus Ini udah data asumsi. Iya. Hah? Iya, saya masih punya. Ini kan Iya, bacain. data asumsinya. Di sini kita bikin konten terbaru, terus tweetnya konten terbaru, konten tweet. Habis itu bikin raw itu bikin raw. Habis itu bikin lagi kolom baru. Nah habis itu card header itu lagi balik ke data absen. Habis itu bikin my table-nya, balik lagi ke data absen pegawai. Nah di sini kan ada nomor, nama, waktu, keterangan. Balik lagi ke data absen pegawai, nomor, nama, waktu, keterangan. Perulangan buat nomornya, buat datanya, nomor 1 terus dan nambah. Terus nomor plus nomor sama dengan 1, terus nomor plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah terus. Habis itu uChoosernya. Uchoovers apa? Uchoovers itu uChoovers nomor uChooversnya. Uchoovers itu apa tadi? Alfabet pertama gede. Misalkan di Sion Widiarto D-nya gede, D-nya gede, pulang masuknya. Pulang masuknya gede, masuknya. Nah, gelar D-nya sama dengan data nama yang sudah di getro waktu kapan kita masuk sama pulangnya, masuk keterangan kita ambil juga dari database tadi. Habis itu tetap pakai PHP. Habis itu kita tetap pakai semuanya divisi kelas apa yang kita punya. Udah selesai. Oke, selanjutnya masuk ke cuti. Sistem cuti pegawai. Ini untuk tampilan data cuti pegawainya, untuk codingannya. Nah, di sini section kelasnya itu ada kelas container float, terus divisi kelas row, kelas collect 12 itu untuk ukuran tulisannya 12, baru kelas card header,
card body table responsive. Nah, baru di ID my table kelasnya itu table border, table strip, text center itu di tengah. Baru di sini dimasukkan nama, jenis, waktu, keterangan, status, dan opsi. Nah, with 1%. Baru UC first itu huruf besar. UC first nama, UC first jenis cuti, baru waktunya, tanggal, bulan, dan tahun. Short time itu waktu mulainya, baru berikutnya data waktunya, tanggal, bulan, dan tahun. Short time itu waktu akhirnya atau cutinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, baru use first lagi, alasan kenapa dia cuti. Baru jenis cutinya sakit atau jenis cuti yang lain. Nah, di sini bukti dimasukkan bukti. Baru nah, di sini bukti klik. Ini bukti small. Baru masuk ke UC first lagi, status. Nah, status diajukan. Kalau jika Anda ingin pengajuan cuti ini diterima atau menerima pengajuan cuti ini, ya kan, untuk return confirm-nya, admin cuti diterima. Atau untuk return confirm-nya, apakah Anda ingin menolak pengajuan cuti ini? Admin cuti tolak. Status cuti diterima. Baru button class, Anda menerima pengajuan. Baru selanjutnya button class, Anda menolak pengajuan. Baru selanjutnya itu sistem penggajian. Ini untuk tampilan sistem penggajian, untuk tampilan penggajian karyawannya. Untuk codingannya, nah, untuk session kelasnya di sini sama seperti yang tadi, container float, row, collapse 12, itu ukurannya 12. Baru card header, card body table responsive itu untuk membuat tabelnya. Di dalam tabel itu, tabel border, ada ID my table, class, table border strip text center. Nah, di dalam situ ada nomor, NIP pegawai, nama, hadirnya berapa hari, cutinya berapa hari, izin sakit berapa hari, baru disitulah gajinya. Nah, selanjutnya itu untuk yang pertama, nomor yang satunya itu tahunnya, tahun berapa, bulan berapa, jumlah total kehadirannya dia, baru absennya dia, absen bulanan. NIP-nya baru ini tahun, bulan.
Baru cuti bulanan, sakit izin. Untuk gajinya itu absen dikali data di sini. Absen dia selama 1 bulan itu cutinya berapa kali, sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali. Nah, baru semuanya dijumlah, baru ke UC, baru with 1% UC first, data NIP, data nama, absen, cuti, izin, sakit. Nah, baru disinilah ketahuan berapa gajinya dia atau number format gaji dalam bentuk angka. Untuk begitulah sistem penggajiannya. Oke. Di sini saya melanjutkan. Son, boleh minta ini akses buat share screen nggak? Biar lebih gampang. Jadi biar jadi saya aja nge-share screen-nya. Udah. Udah. Nah, Masku. Udah ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dari dashboard pegawai. Di sini codingannya. Di sini kita masukkan section class, content, div class, container fluid. Di sini kita input jam digitalnya. Kita masukin dulu sini ID pegawainya. Kita masukin yang di sini. Di sini yang jam digital ini kita input untuk masukin jam yang ada di sini di dashboard. Di sini kita scriptnya kita masukin aja langsung function div class row script type JavaScript function jam array dokumen get elementary by ID jam D itu untuk date new date tanggal H ms hour minute and second. Di sini untuk jamnya, di sini untuk menitnya, di sini untuk detiknya, jam, menit, detik. Habis itu kita set jamnya. Habis itu di sini kita masuk ke tampilan dari dashboardnya. Ini untuk tampilan untuk tampilan dari jamnya, dari teks, ukuran fontnya, font size-nya, warnanya, paddingnya, jam kita masukin. Habis itu di sini untuk tampilan dashboardnya, section class sama container fluid. Container fluid itu untuk tampilan ininya, kotak ininya. Habis itu map card-nya, card header, notifikasi di sebelah sini. From method post, action, pegawai, proses absen. Di sini kita masukin lagi text center, class, text center, hi. Masukin nama pegawainya. Anda hari ini belum melakukan absen di sini. Ini untuk notifikasi di sebelah sini. Ini kalau kita belum masuk belum absen, ntar tulisan hi Mikael Tambun, Anda hari ini belum melakukan absensi masuk. Kalau udah, ntar tulisan hi Anda hari ini sudah melakukan absen. Dipencet aja absensinya. Nah, muncul notifikasi sudah melakukan absensi. Habis itu di sini untuk map card-nya. Ini map card 1 untuk notifikasi. Ini map card-nya. Notifikasi lagi di sini inputnya untuk nama pegawainya. Di sini kita pakai di sini nama saya Mikael Tambun. Tulisan silakan download slip gaji Anda pada tombol berikut. Download slip gaji di sini. Habis itu kita masuk ke profil pegawai. Oke, di sini profil pegawai, content row, class row. Di sini untuk tampilannya, tampilan dari profil di sini. Approach card shadow untuk tampilan tampilan kartu di sini. Tampilannya untuk bagian tampilannya ada untuk kolom. Di sini juga di input untuk konteksnya.
Di sini langsung kita masukin aja div class from group, nama from control, masuk ada sini ada email, type email, jenis kelamin. Di sini untuk tampilan di sebelah sini, namanya di sini tertera Mikael Tambun, email mikael@gmail.com, jenis kelamin. Ini untuk jenis kelamin, if data jenis kelamin L itu akan menginput laki-laki, tapi kalau dia P di sini akan menginput nama perempuan. Ini laki-laki. Habis itu di sini ada button submit, simpan atau kembali. Oke, habis itu ini udah simpan. Habis itu kita masuk ke absen ya. Absen. Nah, di sini absen. Sama kayak tadi, section class content, div class container fluid, main row, untuk kolomnya, map card-nya, card body responsive, table responsive. Jadi ini apa? Table sini langsung muncul kalau udah diupdate, langsung muncul apa? Pembaruannya. Di sini ada nomor, nama, waktu, keterangan, nomor, nama, waktu, keterangan. Habis itu di sini ada Usiverse ini untuk apa? Untuk mengkapitalisasi huruf di sini. Itu ya untuk absen. Habis itu udah masuk belum, Son? Udah ya? Udah ke share screen ya? Oke, lanjut. Tadi di sini izin cuti yang diberikan untuk selama 1 tahun. Izin tidak masuk diberikan untuk siapa saja, dipotong gaji full. Izin masuk diberikan untuk siapa saja, dibuktikan yang surat keterangan dokter. Ini untuk sebagai infonya, info di laman cuti ini. Habis itu di sini card sebelah sini, di bawah sini. Div class card header, style float ini untuk stylenya, untuk fontnya juga. Tambah data di sebelah sini. Card body responsive, nama, jenis, waktu, keterangan, status, opsi untuk keterangan di table ini. Ini karena kita belum melakukan cuti, jadi masih kosong. Habis itu di sini untuk keterangan tanggal ya, tanggal cutinya. Ini ada nama, jenis cuti, cek akhir. Ini untuk input bukti cuti. Ini untuk pengajuan cutinya. Kalau di sini kita tambah cutinya, kita coba tambah cutinya. Nah, untuk tambah cutinya, sama kayak tadi inputnya, section class content, div class container fluid, main row, map card-nya, card header, div class card body, div class from group, jenis ketidakhadiran di sebelah sini. Jadi kita langsung praktekinnya, coba. Sini kita bikin izin sakit. Di sini dia kalau sakit itu dia akan minta bukti keterangan dokter, keterangan tidak masuk. Kalau izin tidak masuk atau bukan izin sakit itu dia nggak perlu kasih izin dokter. Jadi kita pilih izin sakit, kita tinggal pilih filenya, pilih ini. Keterangan tidak masuk. Di sini kita bikin hari ini sampai besok. Oke, langsung ketidakhadiran, sakit, demam. Langsung simpan aja. Nah, pengajuan cuti berhasil. Ini tadi yang keterangan surat keterangan dokter, kita masukin buktinya. Kalau izin sakit, kita masukin keterangan buktinya. Mulai ketidakhadiran tadi untuk tanggal ya, tanggal kita mulai tidak masuk atau mulai cutinya sampai tanggal selesai ketidakhadiran, alasan ketidakhadiran, masukin alasannya. Di sini untuk menginput untuk submit surat ketidakhadirannya. Ini scriptnya. Nah, ini balik ke cuti. Nah, di sini keterangan di sini status diterima, status ditolak. Jadi kita udah ngasih cutinya. Nah, keterangan nanti diterima atau enggaknya itu ntar tergantung dari adminnya. Kalau misalnya diterima dari adminnya nanti akan muncul notifikasi pengajuan Anda diterima. Tapi kalau misalnya ditolak dari adminnya, keterangan cuti kita ditolak, akan muncul pengajuan Anda ditolak. Nah,
Itu aja untuk bagian admin pegawai, sorry. Nih, balikin sound ya, share screen-nya. Ya, dimatiin aja. Oke. Kita mulai slip gaji ya. Maksudnya ada slip gaji, codingannya ada di slip. Oke. Pertama kita bikin konten dulu, terus kita bikin class container fluid, kita bikin row, bikin call out, call info. Habis itu kita bikin FAF info itu yang ini. Jika ingin mencetak slip, gunakan tombol download pojok kiri bawah. Kita bikin invoice P3 MB3, habis itu row, kolomnya 12, habis itu width-nya 50 px, terus kita masukin asset image-nya, logonya, ini ya, buat ini. Habis itu web namanya itu kita masukin ke copy. Terus float right date. Ini di sini. Date-nya hari apa? Hari ini menurut harinya ya. Jadi mdata kita panggil model data. Date-nya. Habis itu tanggal Indo karena ini pakai di Indonesia. Habis itu kita bikin lagi class row invoice info. Habis itu kita bikin from. Habis itu kita bikin strong buat biar ke bold. Copy, habis itu webnya alamatnya di mana. Habis itu fontnya kita panggil dari database web. Emailnya juga kita ambil dari database web. Habis itu invoice call, kita bikin strong lagi user words-nya biar alfabet pertamanya gede. Kita masukkan lagi namanya siapa, pegawainya, NIP-nya berapa, emailnya apa, departemennya bagian mana, gaji per harinya berapa, pakai number format ya biar bagus, biar ada titiknya. Terus kita tutup pakai divisi. Kita buka lagi buat table row. Kita bikin tabel responsif, habis itu table strip. Kita masukin stylenya, width-nya 50% aja buat jumlah kehadirannya berapa. Terus ini masukin absennya berapa kali, berapa hari, dikali berapa gajinya. Terus jumlah cutinya juga, masukin cutinya berapa kali, habis itu masukin gajinya berapa, jumlah sakitnya berapa, dan gajinya berapa, masukin izin tidak masuknya berapa kali, dan dikali gajinya berapa ya. Habis itu totalnya, absen dikali data gaji, ditambah cuti dikali data gaji, ditambah sakit dikali data gaji. Habis itu ini maksudnya adalah kalau misalkan di print, ininya buttonnya tidak akan masuk ke print. Habis itu kita bikin button dengan icon print di sini ya. Kalau misalkan dipencet, dia bakal ke pegawai print slip. Setelah itu print ini akan dijelaskan oleh Christian. Perkenalkan, saya Christian. Saya akan menjelaskan slip dari print ini. Nah, pertama di sini ada title dari slip gaji. Dia akan menampilkan nama dari slip gajinya. Lalu di sini ada sebuah style untuk membuat kotak struktur dari PDF-nya untuk ngeprintnya. Sini strukturnya. Nah, di sini setelah tutup, di sini ada body. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel cell padding ini berguna untuk mengatur jarak antara tabel dan teksnya. Sedangkan cell spacing ini mengatur tabel jarak di luar dan dalam tabelnya. Lalu di sini ada tabel row dengan kelas top, lalu ada tabel TD untuk membuat sebuah kolomnya dengan TD correspond 5. Lalu di dalam TD correspond juga ada sebuah tabel lagi
tabel ini berisi tabel baris TR, lalu di dalam tabel baris ini terdapat tabel kolom lagi yang berisi title, kelas title, lalu ada image source untuk memasukkan gambar pada logonya. Di sini ada sebuah BSWL untuk manggil logonya dengan lebar 100 pixel. Lalu di sini ada baris dari tabel baris dari date, yaitu untuk memanggil tanggal dari printnya. Lalu dalam bawahnya juga ada sebuah kelas information yang berisi kolom sebesar call span 5. Lalu di dalam tabel ini juga ada tabel baris. Lalu dalam tabel baris juga terdapat lagi tabel kolomnya, yaitu untuk memasukkan nama kita mengatur font style, yaitu font size-nya 20 pixel dengan font ketebalannya yaitu bold. Lalu kita menggunakan UC word juga pada penamaannya, yaitu artinya pada awalan string dia akan menjadi huruf besar. Lalu di sini juga ada pemanggilan web. Ini database-nya, database web. Lalu kita memanggil sebuah alamatnya. Lalu di dalam variable web juga kita memanggil nomor HP. Lalu juga ada lagi emailnya. Lalu kita membuat kolom baru lagi, yaitu kita memanggil data dari namanya. Lalu kita membuat UC word lagi, awalan huruf pertamanya jadi huruf besar. Lalu di sini kita memanggil email. Lalu pada departemen ini kita memanggil lagi departemen apa yang kita cetak print ini. Lalu dia akan menampilkan UC words, kalimat awalannya menjadi huruf besar. Lalu di sini juga ada TH untuk lebarnya sebesar 50% untuk jumlah kehadiran. Lalu pada tabel ini lagi TD cuti, dia akan berisi tentang hari lalu dikali dengan number format dari gaji, yaitu kita akan memberikan format gaji ini ada tanda titiknya pada mata uangnya. Lalu pada tabel baris selanjutnya lagi ada jumlah sakit. Dalam jumlah sakit ini kita memasukkan variabel sakit dengan hari dikali number format gaji. Lalu kita membuat tabel baris lagi dengan jumlah izin tidak masuk yang isinya TD-nya yaitu variabel izin, isinya hari dikali number format 0 dikali 0. Lalu tabel baris total pendapatan ini kita isi dengan formatnya format number format yang isinya absen dikali gaji, lalu ditambah cuti gaji, lalu ditambah tutup kurung sakit dikali gaji. Lalu pada strong note ini kalimat penebalan kata note-nya, lalu isinya itu slip gaji ini di-generate otomatis oleh sistem berdasarkan jumlah kehadiran dan jumlah yang dilakukan setiap bulannya. Lalu di sini juga ada JavaScript yang berguna untuk membuka folder baru pada Windows-nya. Udah selesai. Saya tampilkan aja. Print ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang controller dari admin.php. Yang pertama di sini ada sebuah public function construct, dan lalu ada parent construct. Parent construct ini untuk memanggil function dari construct ini, yang artinya saat aplikasi pertama dijalankan, dia akan menjalankan isi dari function ini, parent construct ini. Di sini pertama kita ada memanggil sebuah web dari database, lalu kita memasukkan sebuah row. Row ini kita memanggil data yang telah diseleksi. Lalu di sini ada dislot library PDF, itu kita memanggil sebuah library dari PDF. Lalu di sini juga ada if this session user data level tidak sama dengan admin, yang artinya saat user data dipanggil level tidak sama dengan admin, maka dia akan memflash datanya, yaitu oops, Anda harus login sebagai admin. Maka dia akan menampilkan pesan error, lalu dia akan meredirect ke BSWL out. Public function index dengan variabel tahun, $tahun, lalu dengan nilai date sama dengan y. Ini untuk memberikan nilai tahunnya. Lalu di sini juga ada variabel bulan dengan nilai date string m. Lalu di sini juga ada variabel hari yang berisi date string d. Lalu di sini juga ada pemanggilan data, yaitu pada string webnya. Lalu di sini kita memanggil nilainya this web, yaitu kita memanggil nilai dari itu webnya. Lalu di sini juga ada kita memanggil lagi data pegawai. Ini kita memanggil dari modelnya, model pegawai. Lalu kita menyimpannya dalam sebuah non-rows, yaitu kita mengambil hanya baris di database. Di sini non-rowsnya pegawai. Nah, di sini kita ada function pegawai. Saat data di-select, semua data select, maka dia akan memanggil sebuah database dari user. Terus pada database ini kita menggunakan join. Dan join yaitu nilainya harus sama ya, ini join itu manggilnya kita pegawai user NIP sama dengan pegawai NIP. Lalu di sini juga ada lagi kita memanggil dari departemen, yaitu pegawai adi departemen sama dengan departemen ID. Lalu kita mereturn nilai dari yang kita ambil itu, lalu kita tampilkan get. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke admin. Nah, di sini ada sebuah data dari hadirnya. Di sini kita memanggil model mdata, itu modelsnya mdata dengan hadir today. Lalu kita di sini dalam hadir today ini kita memanggil sebuah tahun, bulan, dan hari dengan sebuah baris di database. Lalu kita arahkan coba ke modelsnya hadir today. Oke, nah di sini kita memanggil function dari hari today. Di sini ada sebuah parameter yaitu tahun, bulan, dan hari. Di sini kita menyelek semua data yang ada di absen, yang dimana keterangan dengan masuk. Lalu di sini ada year, waktu sama dengan tahun, dan month dengan bulan, lalu day waktu dengan hari. Lalu kita mereturn nilai balik dan kita menampilkannya dengan nilai get. Lalu kita balik lagi ke admin. Di sini juga ada dari data cuti. Nah, di dalam data cuti kita manggil juga dari model data
data, lalu kita cuti today dengan memanggil nilai parameternya tahun, bulan, dan hari dengan 6 rows, yaitu ikan baris pada database-nya. Di sini kita cari 6 rows sama seperti cuti today. Nah, di sini kita memanggil cuti. Di sini ada pemanggilan database. Kita menyelect semua database dari cuti. Lalu kita menggunakan inner join, yaitu kita menggabungkan data cuti, tabel data cuti, ID cuti sama dengan data cuti, itu tabelnya titik ID cuti. Nah, di sini ada jenis cuti disebut sebagai cuti, status itu terima sebagai terima. Lalu di sini year, tanggal sebagai tahun, month, tanggal sebagai bulan, dan day, tanggal sebagai hari. Lalu dia mengembalikan nilai dari yang telah kita panggil itu dan menampilkannya. Nah, di sini juga ada variabel data izin. Lalu di sini kita manggil izin today dengan nilai tahun, bulan, hari. Jadi kita buat dalam sebuah baris. Lalu dalam sebuah baris ini kita tambah lagi nilainya dengan subject today, yaitu dengan nilai tahun, bulan, hari. Lalu kita masukkan nilai dalam sebuah baris lagi. Sama seperti tadi izin today, database. Nah, di sini kita memanggil sebuah database cuti, lalu di sini kita menggunakan inner join detail cuti. Dalam detail cuti ini kita menggabungkan tabel cuti dengan detail cuti. Lalu pada database ini kita memanggil jenis cuti sebagai izin, lalu status sebagai diterima, ya sebagai tahun, month sebagai bulan, dan day sebagai tanggal. Lalu kita mengembalikan nilai balik dari database yang telah kita panggil tadi. Kita balik ke admin. Lalu tadi data di sini ada data absensi. Nah, dalam data absensi kita juga memanggil model data. Lalu di sini juga kita memanggil sebuah departemen. Sebuah data dari departemen. Data dari departemen, lalu kita menampilkannya sebagai departemen dengan 6 rows. Lalu di sini juga kita memanggil title pada dashboard. Lalu dalam body-nya kita memanggil sebuah admin /home yang itu ya berada di sini ya. Nah, di sini seperti yang di sini home dashboard. Lalu di sini kita meload dari view-nya, template-nya, view dari template, dan memanggil datanya. Lalu di sini kita memanggil sebuah CURD dari departemen. Di sini ada sebuah public function departemen. Di sini kita memanggil data dari web, lalu kita menampilkannya this web dengan this web. Lalu di sini data dari data dengan sebutan data, lalu kita memanggilnya dengan ambil get, nampilkannya dengan departemen, lalu menampilkan result. Result ini pemanggilan berbasis objek yang kita ambil nih departemen dari objeknya dari departemen. Lalu di sini ada sebuah title, data departemen dengan nama data departemen. Di sana ada data body dengan admin departemen. Lalu di sini kita akan meload view, memanggil view dari template, lalu masukkan dengan datanya dengan variabel data. Lalu di sini kita memanggil public function departemen add. Lalu di dalam variabel data ini, dalam data variabel data web, kita memanggil nilai webnya. Lalu dalam data title-nya kita memanggil dengan nilai string tambah data departemen. Lalu pada data body-nya kita memanggil dengan admin
/department underscore add. Lalu kita memanggil sebuah view dari template datanya. Coba kita lihat, buka dulu ya. Lalu di sini juga kita akan memanggil public function dari departemen simpan. Di sini ada db insert departemen menginput post departemen. Artinya kita akan memasukkan nilai dari departemen. Lalu saat departemen diinput, dia akan nge-post kepada variabel departemen. Database departemen. Lalu kita menampilkan sebuah set flash data, yaitu sebuah pesan yang berisikan hasil tambah departemen dan sukses. Lalu kita akan meredirect atau memutar ulang ke admin departemen. Lalu di sini juga terdapat public function departemen edit dengan parameternya ID. Lalu pada data web ini kita memanggil lagi webnya. Lalu pada variabel data ini kita manggil sebuah database yang dimana database departemen ini kita memanggilnya berdasarkan ID. Departemen ini berdasarkan ID, parameter ID. Lalu kita menyimpannya ke dalam sebuah baris dari database-nya. Lalu di sini kita ada data title untuk memberikan judul dari data departemen editnya, itu dengan admin /departemen edit. Lalu kita memanggil lagi juga data body udah ya. Lalu di sini selanjutnya ada memanggil view dari template. Lalu kita memanggil juga isi dari datanya. Lalu juga departemen update dengan parameter ID di dalam DB update ini kita guna untuk mengupdate data. Di sini ada sebuah database-nya departemen yang dimana departemen saat kita menginput dia akan menerima data dari departemennya dengan departemen ID, isi dari tabelnya, kolomnya tabel ID dengan sebagai parameter ID. Lalu di sini kita memanggil session set flash data dengan pesan berhasil update departemen sukses. Lalu kita meredirect lagi ke admin /departemen. Lalu di sini ada public function departemen delete dengan parameter ID. Lalu kita di sini ada db delete, itu yang berguna untuk menghapus database-nya. Lalu pada tabel departemen ini kita mengambil sebagai kolom ID itu sebagai parameter ID. Lalu pada session set flash data ini kita memanggil sebuah pesan berhasil delete departemen sukses. Lalu kita meredirect ke admin departemen. Lalu ini merupakan akhir dari code departemen. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke code pegawai. Di sini terdapat public function pegawai. Di sini pada data ini kita memanggil sebuah data web dengan nilai thisWeb. Lalu pada data isi data ini cek datanya. Lalu kita dengan nilai data pada model data sebagai data model mdata ini datanya. Lalu kita memanggil sebuah public function dari pegawai. Lalu kita menampilkan hasil dari yang isi pegawai ini, variabel pegawai ya. Yang di sini pegawai dia akan mereturn, maka dia akan memanggil dari sini adminnya. Lalu selanjutnya sini ada data title, yaitu menampilkan judulnya, yaitu sebagai data pegawai dengan nilai stringnya data pegawai. Lalu di sini ada data body dengan nilai
data slash pegawai, lalu kita akan meload view dari template, lalu memanggil dengan datanya juga. Lalu di sini ada public function add data web. Nah, di dalam data web ini kita manggil sebuah database dari webnya juga dengan web, variable web. Lalu di sini ada data, variable data, memanggil objek data, lalu pada yang berisikan nilai this db get, yaitu kita mengambil nilai, menampilkan nilai dari database departemen, lalu mengambilkan hasilnya. Lalu dalam data title ini kita memasukkan string, yaitu tanpa data pegawai. Lalu dalam data body kita memanggilkan string admin / pegawai add. Lalu dia memanggil juga view dari template dan juga serta datanya. Lalu dalam public function pegawai simpan ini kita membuat nilai variabel p. Lalu kita membuat input dari post saat usernya dimasukkan. Ini ada isi dari array-nya, yaitu nama, email, password, level, dan NEP. Ini password kita menggunakan enkripsi MD5 kode hash-nya. Lalu di pegawainya kita juga memasukkan NEP, jenis kelamin, ID departemen, waktu masuk, dan gajinya. Lalu di sini juga ada transdb start, yaitu berarti query pertama akan dimulai pada di sini. Lalu dia memasukkan sebuah insert untuk memasukkan data insert dari user, lalu masukkan ke database. Lalu di sini juga kita masukkan insert dari pegawai dengan variabel pegawai. Lalu ini merupakan akhir dari query-nya, yaitu trans complete. Lalu di dalam ini kita juga setelah semua memasukkan data dari pegawai ini, kita membuat pegawai, dia akan menampilkan sebuah pesan berhasil dengan nilai berhasil. Lalu datanya ini kita masukkan tanpa data pegawai, sukses pesannya, yaitu kita langsung redirect lagi ke admin / pegawai. Lalu di sini terdapat juga public function pegawai edit dengan parameter ID. Di dalam variabel data ini berisi objek web dengan nilainya. Di sini ada this web, yaitu manggil webnya. Lalu data ini variabel data, dia memiliki objek data, lalu dia manggil database untuk menampilkan database departemen, lalu menampilkan hasilnya result. Lalu pada variabel data dengan objek title ini dia memanggil sebuah function, memanggil sebuah nilai, yaitu memanggil model data mdata. Lalu di sini memanggil sebuah function dari mdatanya, yaitu pegawai ID dengan parameter ID, lalu tampilkan dalam sebuah baris. Lalu di sini data ini kita dalam variabel data ini dengan nilai objek title ini kita membuat stringnya, itu update data pegawai. Di dalam data body ini kita memanggil juga string dari admin / pegawai edit, lalu kita manggil view dari template dan juga serta memanggil datanya, variabel datanya. Lalu di dalam public function pegawai / update ini kita memanggil parameter ID. Di sini ada parameter, membuat parameter P dengan this input post. Jadi saat diklik dia akan menerima data dari yang kita masukkan data ini, user dan pegawainya. Di sini ada update-nya, itu dengan user, variable user dengan array nama dan email. Lalu di sini pegawainya, variable pegawai dengan array-nya jenis kelamin, ID departemen, waktu masuk dan gajinya. Kita di sini dapat merubah ini dari pegawai update-nya yang sebelumnya telah kita buat tadi.
Lalu di sini pada DB Transtart ini kita memulai sebuah query, lalu kita membuat lagi sebuah database query dengan update. Jadi saat user mengambil sebuah database user, dan ini variable user, NIP sebagai parameter ID, disebut sebagai parameter ID. Lalu di sini database update lagi dengan database pegawai, dan variable $PG ini sebagai $PG dengan nilai NIP sebagai parameter ID. Lalu di sini juga terdapat database transcomplete, yaitu kita untuk mengakhiri sebuah query-nya. Akhir dari query. Lalu di sini kita menampilkan sebuah session set flash data, yaitu untuk memberikan pesan sekali saja, yaitu saat kita selesai dia akan menampilkan pesan berhasil, lalu ada tulisan update data pegawai sukses. Lalu kita akan redirect kembali lagi ke admin/pegawai. Lalu di sini juga terdapat public function dengan nama pegawai delete dengan parameter ID. Lalu di sini ada juga pemanggilan di DB Transtart ini. Kita memulai awal query-nya. Pada awal query ini selanjutnya kita memanggil query delete, yaitu dengan database user NIP sebagai ID. Lalu kita di sini manggil lagi sini sebuah query delete lagi, yaitu dengan pegawai, database pegawai dengan NIP parameter sama dengan ID, sebutan ID. Lalu di sini kita mengakhiri sebuah query-nya dengan pemanggilan query transcomplete, ini sebagai akhir dari query-nya. Lalu kita membuat lagi session set flash data ini dengan pesannya, yaitu berhasil delete data pegawai sukses. Lalu kita meredirect lagi ke admin/pegawai. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang data absensi. Yang di sini pertama ada sebuah public function dengan nama absensi. Di sini ada data web dengan pemanggilan listWeb. Lalu pada data ini kita memanggil sebuah model pada function absent, lalu menampilkan resultnya. Lalu di sini juga ada data dengan objeknya title, lalu kita memanggil sebuah string dengan data absen pegawai. Lalu terdapat juga data dengan objek body dengan nilainya kita manggil string admin/absen. Lalu kita memanggil sebuah view template, view dari template, lalu serta juga memanggil datanya, file data. Lalu di sini juga kita membuat data pengajuan cuti. Di sini kita buat public function cuti dengan variable data web, lalu kita memanggil nilai dari webnya. Lalu di sini juga ada variable data dengan objek data, kita memanggil sebuah models datanya, yaitu dengan function cuti. Lalu kita menampilkan hasilnya. Lalu di sini juga ada data title dengan stringnya, yaitu data cuti pegawai. Lalu pada data body ini kita juga memanggil stringnya itu dengan admin/cuti. Lalu kita memanggil juga view dari template serta memanggil variabel datanya juga. Lalu pada public function ini, public function cuti underscore terima, kita membuat juga sebuah parameter ID yang dimana saat this DB update itu kita database cuti akan statusnya sebagai terima, lalu ID cuti sebagai parameter ID. Lalu pada di session set flash data ini kita menampilkan sebuah pesan, yaitu sebuah menerima pengajuan cuti sukses. Lalu pada public function cuti tolak ini ada juga parameter ID-nya. Lalu pada isinya itu DB update ini kita mengupdate datanya pada database cuti, status sebagai ditolak, lalu ID sebagai parameter ID cuti sebagai parameter ID-nya. Lalu di sini juga ada di session set flash data, kita membuat pesannya yaitu berhasil menolak pengajuan cuti.
Lalu kita meredirect ke admin/cuti. Lalu di sini ada kita membuat sebuah laporan bulanan. Di sini terdapat function dari laporan. Dalam laporan ini juga dalamnya juga ada terdapat function bulannya. Yang dimana di sini terdapat swift case, yaitu sweet dari bulannya. Di sini ada bulan sebagai dolar bulan, sweet case bulan sebagai Januari, lalu kita buat sampai Desember. Lalu setelah kita membuat yaitu perulangan sweet case, kita mengirim nilai balik dari bulan ini. Lalu di sini juga terdapat variabel bulannya, di mana kita sebagai input dari bulannya, nilai dari bulannya. Lalu di sini juga ada variabel web sebagai menampilkan webnya. Lalu di sini juga kita manggil data dari model datanya, yaitu sebagai pada function laporan dan parameter bulan. Lalu kita menampilkan data dari resultnya. Nah, di sini ada variabel PDF dengan nilai ini PDF, ini ukuran dari kertasnya ya. Lalu di sini juga ada SPDF, add page untuk membuat halaman baru. Di sini juga ada PDF set font Arial B dan 22, itu sebagai jenis font yang kita akan gunakan. Lalu di sini kita untuk mencetak stringnya, kita memanggil sebuah image web logo. Terus ada cell, SPDF cell dengan kita memanggil sebuah nama dari nama web, sebuah namanya. Lalu di sini ada kita mengatur sebuah hurufnya. Lalu pada ini juga kita membuat alamat. Lalu di sini juga ada NOHP-nya, nomornya. Lalu ada email. Lalu di sini merupakan baris dari selnya. Kita buat baris sel lagi dan baris sel. Lalu kita selanjutnya akan memberikan sebuah space ke bawah agar tidak terlalu rapat. Nah, di sini untuk menentukan laporan absensi pegawai, bulan dan nomor nama waktu dan keterangan. Ini kita space ke bawahnya. Lalu di sini juga terdapat perulangan yang dimana data sebagai A. Nah, di sini kita memanggil data sebagai A. Lalu di sini ada nomor, dia akan bertambah nomornya jika urutannya 1. Ini kan nomor variabel 1, maka dia akan bertambah, membuat increment. Lalu di sini juga ada data dari A, yaitu namanya. Lalu A-nya ini sebagai waktu dan A memanggil sebagai keterangan. Ini juga ada sel lagi, sel dari perulangannya. Lalu di sini ada huruf send from-nya. Lalu di sini ada UC first dari kabupatennya. UC first ini dia akan membuat awal kalimat menjadi huruf besar. Lalu di sini ada web author-nya. Lalu dia akan setelah semua itu selesai, dia akan membuat sebuah PDF-nya sebagai output-nya, keluarannya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang public function profile. Di sini ada sebuah data dari objek web. Di sini kita memanggil nilai dari webnya. Lalu variabel data ini kita membuat objek data lagi, nama data. Lalu kita memanggil sebuah database yang dimana database user sebagai user ID. Di session memanggil nilai dari user ID-nya, kita memanggil nilai user ID. Lalu kita membuat sebuah baris. Lalu di sini ada juga data title sebagai string dari profil pengguna. Lalu di sini ada juga data body dengan string admin/profil. Lalu juga terdapat view, kita memanggil sebuah view dari template dan juga serta memanggil sebuah variable datanya. Lalu di sini kita membuat lagi public function dengan nama profil_update dengan parameter ID. Di sini terdapat dengan variabel user dengan array nama dan email. Nama dan email ini kita membuat sebuah input, lalu dengan metode post. Post itu menerima data dari yang kita input tadi.
Lalu kita mengupdate database, membuat query dengan update. Di sini ada terdapat database usernya, di mana variable user sebagai variable user. Di sini ada kolom dari database-nya user ID sebagai parameter ID. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah pesan dengan menampilkan set cache data, yaitu pesannya berhasil update profil data. Lalu di sini kita membuat public function password. Di sini terdapat kita membuat juga variable data web, lalu kita memanggil web. Di sini ada variable data title untuk untuk membuat string dari ganti password. Lalu di sini ada data body dengan string admin/ganti password. Lalu kita akan memanggil lagi view dari template dan serta datanya. Lalu di sini juga ada public function password update dengan memanggil juga parameter ID. Di sini ada variable p yang dengan nilainya, di mana saat kita menginput p ini kita akan menerima data. Lalu kita membuat lagi di sini variable check yang di mana ini untuk mengambil sebuah data, kita dalam database user ini kita akan sebut user ID ini sebagai parameter ID. Lalu di sini ada perulangan if else yang dimana check variable check, nah dia akan sebagai numRows. Lalu jika lebih dari 0 maka A akan sama dengan check sebagai baris. Lalu jika MD5 ini sebagai hash dari script-nya, kita memanggil input dari ini saat kita ketik password lama sama dengan sebagai variable A sebagai password. Lalu di sini kita mengupdate data dari usernya dengan password dengan sebagai MD5 dengan sebutan password baru, dan juga user ID sebagai parameter ID. Lalu di sini kita menampilkan sebuah session set flash data dengan pesan berhasil update password. Lalu kita meredirect lagi ke admin/ganti password. Lalu jika tidak bisa maka dia akan mengirim flash data dengan password lama yang masukkan Anda salah. Lalu dia akan meredirect ke admin/ganti password. Lalu di sini pada if yang numRows ini, dia jika belum login dia akan menampilkan menampilkan pesan Anda harus login. Lalu kita akan meredirect lagi ke out. Lalu di sini ada yang terakhir, yaitu public function pada penggajiannya. Di sini terdapat data dengan objek list yang dimana dia memanggil sebuah model dari data dengan model datanya yaitu fungsinya pegawai. Lalu setelah memanggil function dari pegawai, dia akan menampilkan hasil dari pemanggilan data dari modelsnya. Lalu selanjutnya ada sebuah variable data dengan objek web. Lalu di sini memanggil sebuah nilai dari webnya. Lalu terdapat juga data memanggil sebuah variable data dengan objek title, lalu yang isinya string dari penggajian karyawan. Lalu di sini juga ada variable data yang objeknya body dengan string admin/penggajian. Lalu kita juga memanggil sebuah view dari template serta juga dengan datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Edition. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan tentang controller pegawai ya. Kita bikin kelas pegawai untuk controller pegawai, CI controller, habis itu kita bikin construct, parent construct. This web kita define sebagai this db get web, maksudnya kita ambil data dari database namanya web. Habis itu kalau misalkan levelnya adalah pegawai, maka levelnya tidak sama dengan pegawai, maka Anda harus login sebagai pegawai. Anda harus login sebagai pegawai, error. Balik lagi ke out.
Date default time zone-nya Asia atau Jakarta sebagai acuan jamnya ya. Habis itu kita bikin function index, tahun sebagai date-nya year, bulan sebagai month, hari sebagai day. Habis itu absen, panggil mdata absen daily, ambil NIP dari user data, ambil tahun, bulan sama harinya. Habis itu number row-nya 0, kalau misalkan number row-nya 0 sama dengan dia itu belum absen, makanya di sini absen masuk. Kalau misalkan 1 berarti pulang. Selain 1 dan 0 itu dilarang. Habis itu panggil lagi webnya, title-nya adalah dashboard, body-nya adalah pegawai atau home. Load view template, ambil data dari template. Habis itu kita masuk ke proses absen. Ada ID, di sini ambil dari user data, NIP, P sama dengan input post. Habis itu NIP sama dengan ID, keterangan sama dengan post keterangan. Habis itu DB insert, ambil insert ke absen nanti, ke database absen. Habis itu kalau misalkan sudah berhasil ke database, masukin data ke database absen, dia bakal berhasil melakukan absen sukses. Kita lanjut ke function absensi. Panggil lagi webnya, database web buat template-nya ya. Habis itu panggil lagi datanya buat NIP, tampilin result-nya. Title adalah data absen, body adalah pegawai absen, load view template data. Panggil data dari template-nya. Ini maksudnya result-nya bakal diambil dari proses absennya, berhasil atau tidaknya. Habis itu di sini ada cuti. Panggil lagi webnya, panggil lagi datanya buat NIP result-nya. Habis itu pegawai, panggil pegawai ID buat ambil user data NIP-nya. Habis itu bikin datetime 1 atau DT1 pegawai waktu masuk, ini buat waktu awalnya. Habis itu DT2 buat berakhirnya ya, date sama dengan year, month sama date. Date sama dengan datetime 2 harus berbeda dengan datetime 1, yang dimana days-nya ditambah 1. Habis itu bukti sama dengan define date. Habis itu title sama dengan data permohonan kehadiran. Body-nya adalah pegawai atau cuti. Terus kita ambil lagi template view-nya. Habis itu kita masuk ke cuti add. Di sini Word seperti biasa buat template. Habis itu di sini juga buat NIP, dipanggil lagi. Ini sama kayak yang di atas. Waktu masuknya sama dengan datetime 1, datetime 2-nya di define year, month sama date. Yang dimana datetime 2-nya harus berbeda dengan datetime 1, lalu diisi ditambah 1. Habis itu buktinya D, terus kalau title-nya tambah data kehadiran, body-nya pegawai atau cuti add. Panggil lagi template-nya. Habis itu kita function cuti simpan. Kita bikin transaksi awal, start, habis itu kita bikin array, NIP-nya masuk ke user data NIP, jenis cutinya bakal post ke jenis alasannya, alasan cuti nanti ya, bakal post ke alasan, statusnya sudah diajukan kalau misalkan berhasil. Jika file bukti, nama, config, upload path-nya kemana? Ke bukti, habis itu allow types-nya apa aja, ada GIF boleh, JPEG boleh, PNG boleh, JPEG boleh. Habis itu config-nya override true. Kita semua config ini kita load ke upload. Habis itu kalau misalkan dua upload bukti maksudnya gagal, dia akan keluar ke bukti gagal di upload error. Habis itu ke redirect ke pegawai cuti add, balik lagi ke pegawai cuti add. Selain itu dia bakal, berarti kan kalau misalnya selain itu kan dia bakal berhasil, dia bakal upload datanya sebagai bukti dan image-nya sebagai file name. Habis itu kita masukin data ke cuti, kita bikin varchar cek lagi query-nya, select semua dari cuti, order by ID cuti, deskripsi link 1. Dipanggil lagi semua dari cuti. Habis itu datetime 1 sama kayak yang tadi, tapi bedanya ini adalah ini mulai, datetime 1 ini mulai, datetime ini dulunya adalah akhir. Kapan mulai cutinya, kapan akhir cutinya. Jumlahnya
sama dengan datetime 2 harus berbeda dengan datetime 1 bis ditambah 1. Tanggal 1 itu, var tanggal 1 itu sebagai mulainya kapan. Nomor 1 sebagai ini buat perulangan for each-nya. Habis itu insert array ID cuti, cek ID cuti. Maksudnya adalah ID cuti itu ambil dari ID cuti var cek. Sini ya tadi dari database ini. Habis itu tanggal, year, month, sama date, start to time, ditambah perulangan i-nya, masukin days, start to time tanggal 1. Ini ada varchar 1 tadi mulainya. Jadi tanggal mulainya dia cuti itu kapan. Habis itu dia bakal masukin ke detail cuti. Habis itu transaksi kita completein, udah selesai. Kalau misalkan selesai, dia bakal pop up fresh data, berhasil pengajuan cuti sukses. Habis itu kita bikin function lagi untuk cuti update, ada NIP mulai akhir alasan. Ini sessionnya untuk NIP panggil, mulainya itu untuk post mulai, post akhir, sama post alasannya aja untuk post ke database. Nah ini untuk update ya. Update database cuti, masukin datanya, data yang tadi kita udah buat sesuai ID-nya. Nah kalau misalkan sudah berhasil, masukin update cuti pengajuan sukses berhasil. Kita bikin cuti edit lagi. Web seperti biasa kita panggil, title-nya apa, update data cuti, database-nya kita panggil lagi, get di mana cuti, ID cuti, kita panggil lagi arrow. Habis itu body, pegawai cuti atau edit. Template-nya seperti biasa kita panggil lagi. Habis itu ada cuti delete. Cuti delete itu kita bakal menghapus cuti yang di mana ID-nya itu yang mana yang mau kita hapus nanti. Kalau misalkan sudah selesai, berhasil dan pengajuan cuti sukses. Balik lagi ke pegawai cuti. Kita masuk ke profile. Seperti biasa ada pemanggilan template web, terus pemanggilan NIP-nya. Detailnya apa? Profil pengguna, body-nya pegawai atau profil. Kita masukin lagi load view template-nya. Profile update, ini ada user, apa aja kita post nama, kita post email yang baru. Kita transaksi start lagi, ada update untuk user ya. NIP-nya sebagai ID. Kita update lagi jenis pegawainya. Database pegawai ada jenis kelamin kan, kita post lagi jenis kelaminnya apa yang mau diubah, jenis kelaminnya mau jadi apa, habis itu sesuai ID-nya yang sedang ditransaksi. Habis itu transaksi komplit. Kalau misalnya sudah berhasil update profil sukses. Balik lagi ke pegawai profil. Kita masuk ke ganti password. Di sini ada web. Seperti biasa ada title ganti password, body-nya pegawai atau ganti password. Kita load view lagi ke template data. Function password update, kita bikin password update ya. Di sini kan tadi ini seperti $P itu post ya. Kita bikin define-nya post, habis itu cek di mana ambil NIP dari user ya. Di situ if checks number row sama dengan 0, berarti A-nya check row bakal ngecek ya. If MD5 itu buat nge-hash password, buat nge-enkripsi password lama, A sama dengan password. A itu di define password. Habis itu kita update passwordnya. Nah, di mana user ada password kan. Kita yang MD5 itu buat hash password barunya apa? Masukin ke NIP-nya, maksudnya ID-nya yang sedang di-update itu yang mana. Kalau misalkan sudah berhasil update password sukses. Balik lagi ke pegawai atau ganti password. Selain itu, password lama Anda yang masukkan salah error. Balik lagi ke ganti password. Selain itu, kalau misalkan belum login, di luar perulangan ini, Anda harus login dulu. Balik lagi ke out. Ini buat slip gaji ya. Tahun, year, bulan, month, data kita ambil dari model data pegawai ID, session user data NIP row. Kita bikin absen ya, dari absen itu ada mdata lagi, absen bulan, ambil lagi NIP tahun sama bulannya.
Kalau buat cuti sama, kayak absen, sakit sama, izin sama. Bedanya adalah ininya aja, dari M-datanya. Habis itu webnya sama kayak dia sebelumnya. Title slip gaji, bodinya pegawai atau slip. Kita view template data. Ada print slip. Tahun, year sama kayak di atas, bulan, month. Ini sama aja. Yang dipanggil adalah dari M-data pegawai ID ya. Dari sini M-data pegawai ID di sini. Habis itu dipanggil dari absen bulan, cuti bulan, sakit bulan, izin bulan. Webnya juga di swap. Title-nya slip gaji. Terus di session-nya namanya siapa? Maksudnya lagi pakai nama siapa? Habis itu kita load view-nya ke pegawai slip print data. Sudah itu saja presentasi dari kelompok 5, sedikit agak panjang, tapi semoga menjelaskan. Dan ini adalah web yang kita buat untuk copy agar membantu pegawainya dan atasan untuk bisa saling absen dan saling checking absen, dan juga penggajian juga. Kalau misalkan ada salah kata atau misalkan salah penjelasan, kami mohon maaf. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.